Kangen sama somai ini, pengen makan somai habis kajian. Ustadz kemarin kajian nggak ini kayaknya. Ya. Kemarin lupa saya nggak datang. Minggu kemarin lupa, bener-bener lupa. Ustadz Kutris WA, saya lagi ngobatin Pondok Cibubur. Nah ini mah yang bikinin jengkol balado nih ibu nih. Udah disampaikan. Jadi minyak sudah lunas ya, tinggal nunggu jengkol sama rendang katanya. Tinggal utang. Jengkol. Ya. Soalnya istri pengen bedain, kemarin dikirimin rendang sama jengkol. Rendang sama jengkol sama si bendahara. Nah kalau jengkol udah cobain kan, rendangnya belum nyobain. Tapi jangan rendang ayam yang dikasih minyak urut. Yang ada sikil teh, kalau ada. Tahu nggak sikil? Sengkel. Iya sengkel. Nah itu paling doyan saya daging sengkel. Nih dengan. Pesen biasanya kalau sengkel mah. Daging bakar. Tapi yang penting bumbunya sebenarnya bukan dagingnya, sama bumbunya kemarin enak tuh. Kan belum ngetes rendangnya kan. Kalau jengkolnya udah mantep dah. Nanti kita promosiin kalau ada yang pesen. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah sehingga pada kesempatan malam Rabu malam ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berkumpul untuk mengajarkan musyawarah berjelasan dalam apa yang dalam rangka beberapa hari ini. Kemudian kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga segala kejadian adanya di sini segala tugas kerjaan kita senantiasa ada dalam rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Allah bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kepada keluarga dan sahabatnya sampai akhir kita sama-sama umat Islam dengan cara kita sama-sama masuk ke dalam amin. Masalah ini Allah dengan singkatnya waktu kita perlukan mengajar pada kesempatan malam hari ini yang biasanya dibuka tempat yang bisa kita bersama Bapak Haji Ruslan. Namun pada kesempatan malam hari ini juga tidak bisa hadir karena dalam kondisi yang sehat. Kita sama-sama sedikit dan memberikan bacaan doa surah Al-Fatihah dengan bacaan surah Al-Fatihah kita semua. Menjabat semoga Allah angkat penyakitnya. Allah hari ini alhamdulillah soleh pada Nabi Muhammad SAW. Mana rohi biasa rohi Allah nanti bulan semoga Allah penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, pada malam Rabu yang lalu seminggu kemarin kalau tidak salah, memang yang saya ingat itu jadwal beliau untuk hadir mengajar di Lain ini, cuman saya kasih informasi banyak muncul perdebatan yang saya ingat semua malam ini dan sebenarnya pada malam Rabu sekarang ini mungkin dari malam ini mungkin nanti kami akan setelah pada sekalian sudah mengingatkan berarti nanti para malam yang akan seperti biasa untuk meningkat waktu kita sama-sama doakan taklim pada kesempatan malam yang selalu kita bersama itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak hadirin jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mohon maaf, minggu yang lalu Allah bikin saya lupa, kirain malam Rabu ini. Jadi saya biasanya suka WA Ustaz, sore-sore Ustaz, malam ini kajian untuk meringankan saya. Tapi malam Rabu kemarin benar-benar lupa, diingetin pas maghrib baru saya buka. Saya memang karena tidak hafal malam Rabu kemarin mengajar, jadi saya menerima yang berobat. Jadi ada di Cibubur yang berobat, lagi saya tangani karena kejang-kejang. Jadi saya tidak tinggal sampai maghrib di rumahnya. Pas lihat, waduh, Ustaz WA ya sudah lagi ini. Ya, mudah-mudahan ya pertemuan yang namanya perpisahan bukan milik Allah. Ya, terus juga yang namanya manusia makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya, hari ini saja saya sudah siap-siap dari 4:30. Ya, karena saya tahu hari ini ngajian, tapi ternyata ada hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Tadi saya berangkat dulu tadi jam 5, ternyata macet total di Harjamukti sana. Ternyata memang sampai sini pas sudah sholat. Tapi ya semua itu bisa berjalan. Nah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Kita masih diberikan iman Islam sehat walafiat. Alhamdulillah, kajian kita mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma beserta keluarga kita di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya Sabtu kemarin baru pulang. Jadi berangkat ke Purwakarta, baru pulang kemarin tadi malam. 2 hari di Purwakarta kita mengadakan santunan sekaligus saya menengokkan anak-anak saya yang pesantren. Maka kita bahas ini sebentar lagi, kayaknya hari ini kita tamat bab. Kita sudah masuk bab 4 tentang jujur dan benar alias ini. Kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadid bisur'ah innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu karena selalu menanggulan atau marah-marah ya, atau dia jago berdebat ya. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di sini ada kalimat bisur'ah. Sur'ah ini artinya bisa juga buru-buru, cepat-cepat. Orang biasanya kalau ngambil keputusan tanpa dipertimbangkan masak-masak, karena ada istilah jangan buru-buru ngambil keputusan, nanti kamu menyesalkan gitu Pak. Ribut-ribut suami istri karena emosi sesaat, dia mengambil langkah buru-buru mengambil keputusan, talak gitu ya. Jadi itu walaupun bercanda saja jadi itu, apalagi dengan emosi ya. Talak 3 kali kita sebut ya, talak 3. Kalau talak 3 mesti nikah dulu tuh istri kita sama orang lain. Nah itu kan kita menyesal. Maka di sini Rasul mengingatkan, orang yang kuat itu bukan orang yang memang cepat mengambil keputusan, orang yang kuat dalam berperang, orang yang hebat dalam berretorika,
dia berdebat. Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan nafsunya ketika dia marah. Jadi kalau orang yang sabar itu hati-hati. Orang yang sabar itu orang kuat. Misalkan orang ini diapain aja diam aja. Orang ini dibentak diam aja. Orang ini cuma senyum aja kalau dimaki-maki, hati-hati. Biasanya air semakin dia tenang tuh air, semakin kita harus hati-hati. Ada buaya di situ. Bukan berarti orang yang sering diam buaya ya Pak. Bukan. Misalkan Pak RT ini orangnya sabar, oh berarti buaya bukan. Dan artian air yang tenang itu hati-hati itu Pak. Kalau sekalinya marah kan boleh aja Pak RT kalau marah. Pak RT kan wajahnya wajah-wajah yang ya pemaaf, wajah-wajah yang ya sabar. Tapi ketika marah ada orang-orang yang biasanya pendiam, ketika dia marah repot, ya repot. Makanya di sini kata Rasulullah, bisur'ah, jangan buru-buru ambil keputusan, ya, jangan buru-buru. Kita lanjut. Dari Sulaim ibnu Surat dia berkata, saya sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu ada dua orang yang saling mencela, ada dua orang yang berdebat. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan membesar otot-otot lehernya itu. Kalau marah kan itu, wajahnya merah, otot di lehernya tuh kayak tarik kelihatan. Capek Pak kalau orang marah, capek. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya mengetahui satu kalimat. Seandainya ia mengucapkannya, tentu hilanglah darinya apa yang sedang ia rasakan. Andaikan saja dia membaca, aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam, tentu akan hilang apa yang sedang dia dapatkan. Mereka berkata kepadanya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, berlindunglah kepada Allah dari setan yang dirajam. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Sahih Bukhari. Ya, kita baca apa di sini? Inna la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi makanya kalau lagi emosi, salah satunya Rasulullah yang menyuruh kita untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaupun dibaca istighfar juga sama tuh Pak. Itu melembutkan hati. Astagfirullahaladzim. Kalau kita lagi emosi, astagfirullahaladzim. Tapi yang memang dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya kalau orang ngaji Quran didahulukan dengan itu, walaupun tidak ada di dalam tulisan awal Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita pada ayat. Kenapa? Karena orang yang lagi duduk mau qiraatul Quran, itu setan benar-benar sangat menggoda. Apa caranya? Ya naburin debu, atau kata MC itu ya, naburin debu di mata biar kayaknya baru berapa ayat tapi mata udah ngantuk aja. Kayak kemarin pas saya bawa motor merem Pak, untung itu truk hampir nabrak, saya hampir oleh ke masjid. Ya, karena nggak tidur semalaman, pulang dari sana siang. Itu di Kerawang itu udah mau nabrak truk, saya yang mau nabrak truk. Akhirnya udahlah, tidur dulu di masjid, dikelarin di Kerawang 1 jam lebih sampai jam 1:30 itu saking udah ngantuknya tuh. Itu kalau kita baca Quran begitu tuh Pak, naburin debu tuh di mata. Pegel di pas disimpan paku kata Zunan Jet kan di pantat kita. Jadi kita gerah aja kalau di majelisnya. Ya, coba kalau di tempat dangdutan, sampai 3 jam belum kelar kita nggak gerak. Gerak sih dangdutan, joget-jogetnya gitu ya. Tapi kalau di majelis nggak betah gitu. Itu ujian daripada orang-orang yang lagi mendekatkan diri kepada Allah. Ya itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus dari Mu'az ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meredam amarah apabila padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah memanggilnya di hadapan para makhluk di hari kiamat. Dia menyuruhnya memilih dari bidadari apa yang dia kehendaki. Coba kalau di dunia kita sudah nggak punya istri, ya, aduh mau nikah lagi takut biaya. Udah kita sabar aja. Dengan sabar nanti dapat bidadari yang sesuai kita inginkan. Ya mungkin salah satunya adalah istri kita yang soleha.
yang menemani kita di dunia. Itu bisa menjadi bidadari awal. Hadisnya, tapi ini bukan sahih, hadis hasan. Boleh dijadikan sebagai motivasi saja, tapi tidak boleh dijadikan rujukan ibadah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqtab faraddada miraran qala la taqtab rawahu Bukhari. Nah, ini hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, wasiatilah saya, minta wasiat kepada Rasul. Apa kata Rasul? Jangan marah. Ini Pak, Rasul sering banget ya memberikan wasiat, memberikan nasihat yang sederhana tapi ternyata besar manfaat. Apa? Jangan marah. Makanya orang yang sabar, as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar dalam setiap kita melakukan sesuatu. Itu insya Allah Pak, hasilnya pun akan menjadi barokah. Sabar dalam menghadapi sesuatu, kita menjalani rumah tangga sabar, dalam menjalani pekerjaan kita sabar, kita dalam usaha juga sabar. Kalau misalkan usaha lagi sepi, ya sabar aja. Kan kita pernah rame. Kalau usaha lagi rame, ya alhamdulillah bersyukur. Tapi sabar juga ketika usaha rame, kita kan gitu Pak. Kalau lagi panas, kita ngeluh. Panas banget nih cuaca, coba dikasih hujan. Ketika dikasih hujan mulu, kapan keringnya nih pakaian. Dikasih banjir, ini tiap hari bersihin rumah tetap aja banjir, masuk lagi kotor. Nggak ada syukurnya kita. Kenapa? Karena kita tidak bersabar. Ya, usaha lagi sepi kita ngeluh, usaha lagi ramai juga ngeluh, capek ya. Usaha ramai banget itu manusia. Makanya kita harus lebih bersabar dan kita harus banyak bersyukur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, bala itu selalu ada pada orang mukmin dan mukminah dalam dirinya. Cobaan itu pasti ada. Dari anaknya dan hartanya, hingga dia bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa. Ya, jadi cobaan itu pasti ada buat kita orang mukmin dan mukminah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada sesudahku sikap ingin menang sendiri. Ini Rasulullah ingatin Pak. Sesungguhnya akan ada sesudahku sikap ingin menang sendiri. Ya, jadi kalau dia punya pendapat, ingin dianggap pendapatnya lebih baik dari orang lain. Kalau dia sama istrinya diskusi, dia harus, ya memang seorang suami adalah imam, istri harus ngikut. Tapi suami yang baik, suami yang bijak juga kadang harus mendengarkan daripada saran-saran daripada istri. Ya, perlu kesah istri untuk bisa mengambil keputusan yang bijak. Ya, jadi jangan mau menang sendiri. Istri juga sama, jangan mau menang sendiri. Suami juga sama, pimpinan juga sama, jangan mau menang sendiri. Kalau pimpinan mau menang sendiri, nanti anak buahnya kabur, dia nggak jadi pimpinan lagi, karena nggak ada anak buah. Orang kaya bisa disebut kaya karena orang miskin. Ya, seorang bos disebut bos karena ada anak buah. Jadi kalau udah ada anak buah, udah nggak jadi bosnya. Makanya sesungguhnya akan ada sesudahku ingin menang sendiri dan hal-hal lain yang kalian ingkari. Mereka bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang Anda perintahkan kepada kami? Beliau bersabda, kamu tunaikan hak yang menjadi kewajiban kamu dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak. Jadi misalkan kita punya wali kota nanti yang baru, lalu kita minta hak kita nggak dikasih, padahal kita milih dia, kita ada di barisan dia nih Pak. Ya, kalau kitanya ada di lawan dia, oke lah. Ya, yang biasanya itu harusnya kan wali kota mah mau milih, mau nggak dipilih, mau ada yang milih, ada yang nggak milih, orang itu tetap adalah warga dia. Misalkan wali kota Depok mau menang yang satu, mau menang yang dua, ya tetap aja semua warga Depok ya warganya, nggak boleh dibeda-bedakan. Tapi biasanya nggak gitu. Ya biasanya wah nih relawan dia nih, ini
ini relawan saya nih waktu saya menang jadi wali kota, saya perhatikan. Biasanya begitu, seharusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh, semua rata. Karena ketika dia udah menjadi pejabat, maka dia milik rakyat, bukan lagi milik partai. Ya, siapapun yang jadi pejabat, presiden, menteri, gubernur, wali kota, kalau dia udah jadi pejabat, walaupun katanya relawannya adalah orang-orang partai dia, tapi pasti relawan juga ada orang yang luar partai. Maka ketika dia sudah menjabat, copot ke partai yang itu, copot yang namanya perhatian itu kepada partai yang mendukung dia. Harusnya dia seluruhnya dia rangkul, itu yang terbaik. Tapi biasanya kan begitu. Nah, kita sudah merasa relawan, wah kerja keras buat calon wali kota yang kita usung menang, terus kita dicuekin Pak. Katanya janji ya, misalkan janji nanti akan dapat bantuan usaha misalkan ke Pak RT, nanti kalau saya menang Pak RT nanti kalau ada warganya yang butuh buat usaha, buat gerobak saya bikin, saya siapin 100 gerobak. Ternyata ketika udah jadi Pak RT mau memberikan janji kampanye dia, ini warga saya nih yang butuh gerobak ada 100 orang. Nah, akhirnya dia cuma ngasih 10 misalnya. Kan biasanya gitu Pak. Ada, saya pernah dengar di Depok, calon anggota dewan maju, dia bilang apa kepada tim suksesnya, ada sekitar 11 orang atau 13 orang, termasuk salah satunya jamaah saya. Kalau saya jadi dewan, semua akan langsung saya umrohkan. Gitu, yang 11 orang, 12 orang. Akhirnya apa Pak? Pas sudah jadi, satu pun nggak ada yang diumrohkan. Satu pun nggak ada yang diumrohkan. Mending lah kalau sebagian ya, atau satu pun nggak ada yang diumrohkan. Akhirnya ya periode kedua yang kemarin 13 orang ini malah jadi lawannya, dan akhirnya dia nggak pernah kalah. Nah, ini janji-janjinya hati-hati nih pemimpin ini, hati-hati. Apalagi dia menjanjikannya secara spesifik ini, wah umroh lah, ibadah jangan disambut pautan dengan kampanye lah. Ya tapi silakan, mangga itu. Yang penting niatnya ya Allah yang tahu. Cuma hati-hati Pak. Sekarang kalau misalkan ternyata dia jadi, kita yang orang yang dekatnya, orang yang membantunya, terus kita dicuekin, kata Rasulullah biarin aja Pak, kita sabar. Dan artinya apa? Nanti akan Allah balas, akan Allah gantikan. Gitu ya. Kata Rasulullah Pak, tunaikan hak, baik hak yang menjadi kewajiban kamu, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu. Minta aja sama Allah, ya Allah, saya dulu bantuin dia tuh waktu jadi wali kota Depok. Saya syiarin dia, ya. Terus dia menang, saya dicuekin. Gimana ya Allah? Aku menuntut ya Allah, karena aku apa? Mengorbankan waktu, tenaga yang tadinya bisa buat keluarga mencari nafkah. Saya kemana-mana menangin dia, karena saya pengen anak saya misalkan bisa kuliah gratis misalnya. Ternyata nggak pernah ini udah minta sama Allah. Jangan bergantung kepada makhluk Pak, rugi. Makanya Bapak juga sekarang kalau lagi membantu calon wali kota, siapapun calon wali kota yang Bapak bela, ya anggap aja sebagai nilai ibadah aja. Karena Bapak merasa pengen untuk kebaikan kota Depok, bukan pribadi. Tapi kalau menginginkan pribadi, rugi Pak. Karena kalau kita berharap kepada makhluk, maka Allah nggak akan campur tangan lagi untuk urusan kita. Ya udah, dia udah berharap kepada makhluk, buat apa aku bantu dia? Itu yang khawatir. Makanya kita bantu aja. Kalau Bapak mau bantu di barisan calon wali kota, ya bantu aja. Tapi Bapak niatnya adalah untuk ibadah, untuk kemaslahatan umat yang beribadah. Itu aja Pak. Jadi nggak ada namanya nanti permintaan kepada calon yang kita pilih dengan kepentingan pribadi. Dari Abu Yahya Usaid bin, nah ini masuk nih hadis Rasulullah nih, ini lebih masuk nih, ini Sahih Bukhari. Dari Abu Yahya Usaid ibnu Hudayr radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang Ansor berkata, ya Rasulullah, mengapa Anda tidak memakai saya sebagaimana Anda memakai pula? Maka Nabi bersabda, sesungguhnya kamu sesudahku akan menjumpai Asarah, maka bersabarlah hingga kalian bertemu aku di atas telaga, artinya telaga Kausar. Nih Pak, ini spesifiknya hadis ini.
Bukhari Muslim ini bukan karena mau pilkada, emang kita begitu tuh. Kadang saya begitu tuh ketika bagian bab ini, ternyata nyangkut kepada kejadian yang memang kita alami. Dan sekarang kan luar biasa tuh. Tadi saya dapat kiriman video di Jakarta, ini mah panggilan kita Pak. Yang pilihan saya dulu kan saya di Jakarta, sekarang udah KTP Depok. Itu program Anies katanya yang ngaji maghrib kan itu program Anies tuh. Maghrib itu ngaji. Nah, sekarang katanya sama salah satu paslon ya itu mau diubah, mau dihilangkan. Ya, paslonnya padahal orang yang mengaku katanya warga Jakarta. Nah itulah itu politik lah. Saya memang nggak ikut-ikutan politik DKI ya, politik saya kan memang di Depok karena saya di Depok. Tapi ya itu kayak gitu tuh lagi marah-marahnya di politik ya, udah sebar ini itu belum tentu benar video itu. Masa iya sih yang kita kenal salah satu paslon dan dia orang-orangnya Islam semua, masa dia gambling yang mau menutup kegiatan yang Islami yang pasti akan ditinggalkan orang Islam itu biasanya banyak nanti hoak-hoak. Hati-hati. Sahabat saya itu sekarang ketua DPRD Kota Depok ya, Pak Haji Ade Supriyata, dia bendahara PKS tadinya, sekarang jadi ketua DPRD PKS menggantikan Pak Ibrahim Budianto, dan beliau kemarin terpilih jadi ketua DPRD Kota Depok. Nah nomor HP-nya sekarang ada yang mencantum. Jadi dia bikin nomor ada nomor HP, bukan nomor HP dia tapi pakai foto dia. Nah ini hati-hati ya, tadi saya WA juga hati-hati, makanya apa sekarang ini zamannya gitu, zamannya ya berita hoax, berita apa, hati-hati Pak. Tadi banget di grup kita kan ada yang ngirim rame katanya orang sini tuh yang kayak gini, sahabatnya Yesus Kristus ngirim gitu yang maulid Nabi tapi menjelek-jelekan wali kota dan mendukung wali kota yang baru. Sebenarnya nggak masalah, silakan kalau dia di komunitas, tapi janganlah kalau di pengajian maulid Nabi ya. Saya aja maulid Nabi karena di Jati itu yang undangnya ketua masjidnya sama dengan saya, satu pilihan, tapi kita nggak ada sedikit pun ya ketika maulid itu membicarakan paslon. Kenapa? Karena umat ini kita bicarakan maulid Nabi lagi. Janganlah. Ya, tapi banyak teman-teman kiai, teman-teman ulama yang anggap ya itu ketika maulid Nabi dia mempromosikan salah satu paslon. Kalau menurut saya jangan terkotori lah maulid Nabi masjid dengan bukan berarti nggak boleh berpolitik, harus berpolitik orang Islam, tapi jangan dipakai ini masjid tempat suci, maulid Nabi acara yang suci dengan intrik-intrik politik. Politik Pak, semuanya mohon maaf ya, semuanya pasti ingin merasa benar dan ingin menang. Kita ini kan bukan orang partai. Kalau orang partai wajar lah dia mati-mati. Kalau kita bukan orang partai, hati-hati Pak. Kita diadu domba ustadz sama ustadz, kiai sama kiai, ulama sama ulama. Di grup majelis zikir saya itu ada ulama-ulama yang abah yang memilih paslon nomor 1, ada paslon nomor 2. Saya bangga di situ semua saya kumpulkan, tapi jangan menjelekkan salah satu paslon dan itu janganlah membuat berita-berita. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai memecah belah umat. 5 tahun Pak, 5 tahun sekali kita pemilihan. Ya, paling cuma sebulan kita banyak November akhir pemilihan udah selesai, itu mah udah Pak. Kita sebagai habitatnya kita, kecuali kalau di sini ada yang calon sektor Depok mungkin yang ikut nanti ya. Tapi kalau kita cuma warga Depok, kita cuma pedagang Pak. Kita mendagangkan dagangan kita untuk menafkahi anak istri, ya sudah kita fokus di situ lagi. Jadi makanya jangan sampai permusuhan, perpecahan kita dengungkan di saat pilkada ini. Semua bersaudara. Sayang nanti kita malu sendiri ketemu teman ribut-ribut di grup WA. Nanti pas ketemu teman kita benar. Ya jangan kita ikut-ikutan. Ya silakan pilihan masing-masing. Tapi janganlah kita ribut. Nah ini Rasulullah spesifik nih. Ada seorang Ansor bertanya, ya Rasul, kenapa kami tidak dilibatkan menjadi barisan engkau? Ya seperti tadi itu, relawannya. Kita sudah jadi relawan, tapi ketika dia sudah jadi wali kota misalkan, kita nggak dilibatkan apa-apa, ya sudah say hello aja, say goodbye aja, makasih ya, udah pelan. Ya ada program-program apapun, ya. Kayak saya formula Kota Depok, saya ketua tim pemenangan salah satu paslon.
tiba-tiba nantinya nggak diajak untuk kegiatan-kegiatan Islam di Kota Depok, ya sudah nggak masalah loh, ada MUI kok, ada MUI, ada NU, ada DNI, ya udah kita hormati juga teman-teman kita. Yang penting kegiatan keagamaan di Kota Depok lebih baik kan. Jadi makanya ini kaum Ansor bertanya, ya Rasul, kok kami tidak dilibatkan, kami tidak ikut. Kan kaum Ansor ini sudah mengikrarkan yang saya ceritakan di 2 minggu yang lalu. Bahwasanya kaum Ansor ditanya sama Rasulullah, apakah kamu beriman? Bingung kan kaum Ansor? Dia merasa sudah beriman. Dengan apa? Dengan syahadat. Ternyata syarat iman itu ada 3 yang Umar bin Khattab bilang. Pertama, dia bersyukur kalau dikasih rezeki. Yang kedua, dia bersabar kalau dikasih ujian musibah. Dan yang ketiga, dia menerima takdir. Itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Maka kaum Ansor itu tidak dilibatkan oleh Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, tenang, kamu tidak saya libatkan, tapi kamu akan aku tunggu, bersabarlah. Aku akan menunggumu di Telaga Kausan. Telaga Kausan itu berarti dia akan menjadi calon penghuni surga. Jadi ada orang-orang yang di barisan bergerak untuk umat. Misalkan di Kota Depok kita sudah jadi relawan nih, terus jadi wali kota, kita memang tidak di struktural, nggak apa-apa, tapi mungkin kita ditugaskannya di tempat-tempat lain. Kalau Satu Trisno nanti tolong urus ya masjid-masjid yang ada di Jatijajar. Nanti tolong dicek apakah ada masuk aliran-aliran yang merusak akhlak umat, akidah umat, tauhid umat. Nanti Ustaz Trisno tolong kabarin ke MUI dan ke Pemkot Depok. Nah, disitulah peran tugas kita. Nggak harus semuanya jadi PNS, nggak harus semuanya jadi orang-orang di barisan Pemkot. Itu ya. Jadi Rasulullah udah mengingatkan nih. Jadi nggak usah baper, yang relawan tidak diajak nih sudah. Kan banyak tuh relawan-relawan yang kemarin presiden juga dapat, ada yang dapat jabatan komisaris, ada yang dapat posisi ya pokoknya macam-macam. Tapi ada juga yang nggak dapat. Yang nggak dapat biasanya yang marah. Nah itu nggak usah. Ya. Nggak usah. Lanjut. Dari Abu Ibrahim Abdullah ibnu Abu Aufa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pada sebagian hari-hari perangnya menunggu musuh hingga tatkala matahari telah tergelincir, beliau berdiri di tengah-tengah mereka dan bersabda, wahai manusia, janganlah kamu mengharap bertemu musuh, mohonlah keselamatan kepada Allah. Maka apabila kamu bertemu mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Lupa zaman dulu ya, zaman Rasulullah dan para sahabat, kalau pengen dapat surga itu bayang-bayangnya ada di mana? Di pedang. Kalau kita mah enak Pak. Apa kata Rasulullah? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika perang Badar selesai, pulang nih sahabat dan Rasulullah. Perang Badar itu terkenal perang yang besar. Kenapa? Karena Rasulullah dengan pasukannya hanya berapa ratus orang bisa mengalahkan ribuan pasukan musuh. Ya, ini biiznillah, dengan izin Allah. Setelah pulang perang Badar, kemenangan itu, Rasul bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita ini baru pulang perang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita baru pulang perang kecil? Kita kan perangnya luar biasa besar. Dan apa perang yang besar di setelah ini?" Kata Rasulullah, "Jihadun nafs." Perang melawan hawa nafsu. Surganya kita itu adalah melawan hawa nafsu. Sabar. Surganya para sahabat saat itu ada di bayang-bayang pedang. Kalau berperang mati sahabat, maka syahid masuk surga. Kalau kita nggak perlu begitu, cukup kita bersabar, jihad hawa nafsu kita, maka ada surga. Ini Rasulullah berpesan, ya. Jadi jangan kamu berharap bertemu musuh. Jadi jangan sampai kita berharap, apalagi mencari musuh. Ya Pak, ini konflik pilkada ini pasti banyak yang bermusuhan. Tapi tolong jangan bermusuhan. Jangan mencari musuh, kata Rasulullah. Berharap bertemu musuh aja jangan Pak. Semua rangkul Pak, rangkul.
Saya berusaha baik. Bahwasanya saya dengan dua calon paslon ini, ya saya ada komunikasi. Jujur sih, walaupun saya di calon satu, tapi calon yang lainnya saya berteman. Dalam artian jangan sampai pecah, jangan sampai kita semua baik-baik saja. Itu yang diharapkan. Nah, masih ada waktu kita masuk ke bab 4, jujur dan benar. Walaupun hanya berapa, yang penting Allah tahu. Malam ini kita belajar dua bab 3 dan bab 4 berkah ini. Jujur dan benar alias ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Jujur Pak, salah satu bentuk akhlak sifat yang istimewa. Bapak punya anak gadis, cari mantu, pengen yang jujur, pengen. Bapak punya usaha rumah makan, nyari karyawan. Salah satu syaratnya pasti Bapak nemuin orang yang jujur. Ini ketua DKM mencari marbot, misalkan yang DKM keluarga, cari marbot yang buat menjaga kotak amal, yang buat mengurus masjid. Pasti salah satu yang mencari adalah orang-orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu akhlaknya tingkatan yang mulia. Nah, kita akan bahas nanti beberapa minggu ini tentang masalah kejujuran seperti apa. Kenapa Rasulullah SAW pengikutnya luar biasa banyak? Karena salah satu orang melihat Rasulullah orang yang jujur, nggak pernah bohong. Kita punya pemimpin nih, lagi-lagi pemimpin, kita contohkan. Kita punya pemimpin nih, wah wajahnya hebat, ya wajahnya ganteng, tampan, kaya juga. Tapi orang ini kita lihat banyak bohongnya, maka kita nggak akan respect. Percuma dia janji ini itu, dia tukang bohong. Makanya kenapa hadis ada yang dikatakan hadis dhaif, hadis palsu, hadis lemah, karena perawinya, salah satu perawinya pernah berbohong, tidak jujur. Walaupun mungkin isi hadisnya benar, itu pernah disampaikan oleh Rasul. Bayangkan sesuatu kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah bisa menjadi palsu karena riwayat dari orang yang meriwayatkan hadis itu. Nah, ya, kita sudah masuk di bab 4 tentang jujur. Intinya apa? Nanti kita pelajari 2 minggu yang akan datang tentang kejujuran dalam hati. Kejujuran dalam hati. Karena kejujuran akan membuka semua kebaikan, ya. Karena salah satunya kan gitu Pak, orang yang mau menikah lagi harus hati-hati. Salah satunya, ya, dia memang tidak perlu izin terhadap istri luar. Tapi apa kalau istri nanya, Bapak punya istri lagi? Nah, dia bilang enggak, bohong teman. Itu akan menimbulkan kebohongan selanjutnya, ya. Jadi bukannya boleh, ya. Tapi harus cari cara biar istri nggak usah nanya. Salah satunya apa? Salah satunya berarti Bapak ya, tiap hari jangan sampai ke rumah. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lupa kita baca Fatihah. Ini kan sudah dimulai sama Ustaz. Sekarang saya akhiri dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini khususnya kita doakan ketua DKM Masjid, para jajarannya, para pengurusnya, para ustadznya, para imamnya, juga Pak Haji, Pak Haji Rusna yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan nanti ya, punya yang diolesin. Juga kita doakan Pak RT dan jajarannya yang diberikan kesehatan, pelajaran, wabil khusus para donatur, para jamaah yang terus memakmurkan masjid Jamiah Hidayah. Mudah-mudahan dapat kebaikan, keberkahan, kesehatan dan keberkahan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan, juga beberapa kali keterlambatan. Tapi insya Allah niat saya adalah kita sama-sama berdoa. Ya, kalau bisa Pak RT, tolong kasih masukan ke Pak Lurah, Pak Camat, jangan sampai jalanan jajar macet terus. Ya, jadi nanti biar saya gampang pulang menggunakan. Karena itu risiko juga bisa 15 menit berjalan. Ya,
atau misalkan nanti bikin rakit dari kalinya bawah. Jadi kalau saya naik motor sini ke sana, kita naik rakit ke sini. Nah itu jadi bisa. Ada jalan motor nggak sih? Nggak ada. Karena itu macetnya parah banget kalau saya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti insya Allah tanggal 2 November kalau masyarakat hadir yang sempat Maulid Nabi di musola kan? Musola yang Iwan Muslimin, ya. Insya Allah saya diminta untuk ceramah Maulid di sana tanggal 2 November, ya. Tanggal minggu depannya di Beijing ya ceramah Maulid, tapi jauh dari sini. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum. Al-Fatihahnya belum. Ya, kita niatkan semua niat hajat yang tadi kita sebut, mudah-mudahan dilancarkan diberkahi oleh Allah, ya, dan kita diberikan kesehatan. Allah hadirin wa qulubnya bisariya wa ila hadratil nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada bersama. Pada kesimpulannya kita semua